waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find peace I see. In His name I find, in His name I find, His name I find, His name I find the joy I seek. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran firman di Sema Adonai pada hari Rabu 27 Desember 2023. Yang malam ini temanya adalah kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Ibu Pendeta DR Suryani Watimena MTH. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai kelas pembelajaran kita, maka saya akan meminta kesediaan dari Ibu Heni untuk memimpin doa pembukaan. Dipersilakan Ibu Heni. Ya, baik. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertatah di kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini ya Bapa, kami mau meninggikan dan mengagungkan kebesaran nama-Mu. Bapa, kami berkebenaran. Biarlah Bapa Engkau memberkati Ibu Pendeta Suryani yang akan menjadi narasumber kami, yang akan dengan topik yang sangat-sangat menarik ya Bapa. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Kami aminkan itu ya Bapa. Mari Bapa, dengan pertolongan Roh Kudus, Kau mengurapi kami semua, buat kami mengerti dan menangkap isi firman Tuhan ini, bahkan kami dimampukan untuk menjadi pelaku kebenaran firman. Berkati Aling Tuhan yang akan menjadi host kami, pimpin dia, mampukan dia untuk bisa memimpin acara ini. Bapa, begitu juga kami semua yang bekerja di belakang layar, biarlah Engkau memberkati Bapa sehingga acara ini dapat berlangsung oleh pertolongan Roh Kudus. Kasih Bapa, kami serahkan jam-jam ke depan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih Bu Heni untuk doa pembukaannya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada kelas pembelajaran kita, maka kita akan melihat terlebih dahulu profil dari narasumber kita, yaitu Ibu Pendeta Suryani Watimena. Shalom semua. Pada kesempatan kali ini, Sema Adonai dengan bangga memperkenalkan pengajar kita, Ibu Suryani Watimena. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Ibu Pendeta Dr. Suryani S. Watimena, MTH, lebih dikenal dengan nama Suryani Pantau. Lahir di Tanjung Uban, 11 Februari 1962. Beliau mengenyam pendidikan di SD Negeri 1, Tarempa, SMP Gideon, Jakarta Utara, SMA Negeri 13, Jakarta Utara, Sarjana Teologi, School for Advanced Studies, SAS, Word of Life, Philippines, Major Missiology, Torpedo Bible School, Manila, Philippines, Major Missiology, Torpedo South Bible, Reverend Crest, Chalet, ST Spa, Colorado, USA, STT Inalta, Magister Theology, STT IKAT, Pasca Sarjana, Doctoral Ministry, Konversi Proses to DTH. Pengalaman pelayanan. Pengurus Bendahara Pamukri, Persekutuan Pemuda Indonesia, Youth for Christ, mengajar sekolah minggu, pelayanan dari COCM dan Berita Hidup, mengajar Bible Study Muda-Mudi Indonesia, Makati, Filipina, mengajar Bible Study khusus ibu-ibu diploma Kedutaan Indonesia Makati Filipina, penyiar radio Kristen,
FEBC, Far East Broadcasting Company International. Pelayanan di Handicap Hospital, Colorado. Pelayanan penginjilan keliling bersama tim Ambassador Internasional sebagai penerjemah dan pengkhotbah. Ditasbih menjadi pendeta oleh Sinode Gereja Kristen Sahabat Indonesia, GKSI. Sekarang jadi GSI, Gereja Sahabat di Indonesia. Mengajar di STT Inalta Jakarta, mengajar di STT Duloh Cilacap Jakarta, bendahara Yayasan STT Inalta, Gembala Sidang GSI Jemaat Shalom, Ketua Khusus Musik STT Jakarta Yamuger, pengurus BPH Sinode GSI, bendahara umum selama 2 tahun, misionari di Kalbar bersama suami, buka training center sahabat, mengajar di beberapa STT, BMW, Aras Tamar, Eklesia, Katulistiwa, pelayanan penginjilan radio, Landak Bermazmur, penginjilan keliling pedalaman Kalbar, buka jaringan doa wanita, Kabupaten Landak, Plasrek, JDW, Kalbar, balik pindah ke Jakarta, mentor JDW Pulau Kalimantan sampai sekarang, Sekretaris Umum Sinode GSI, Badan Pertimbangan Gembala Sidang GSI, Ukemene, Fasilitator Trainer My Home, anggota Badan Pertimbangan Sinode GS, Gembala Sidang GSI Shalom, Wakil Gembala Gereja RCCG City of David, Jakarta, YouTuber anggota ASTI dengan nama channel Suryani Pantau. Dari Zoom Sema Adonai terus menyuarakan pengajaran firman Tuhan yang membangun iman. Para narasumber pengajar di Zoom Sema Adonai sangat kompeten dan profesional. Kalian itu tadi adalah sekilas tentang profil dari narasumber kami, yaitu Ibu Pendeta Suryani Watimena. Baik, sebelum kita memulai kelas pembelajaran kita, maka saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kita. Shalom, selamat malam Ibu Suryani. Selamat malam, Ibu Aling. Senang lihat Ibu. Iya, sehat ya Bu, sehat selalu ya. Hai, puji Tuhan. Baik Ibu, saya akan menyerahkan waktu dan tempat kepada Ibu. Dipersilakan Ibu. Halo, Shalom, selamat malam, selamat hari Natal, Merry Christmas ya, saudara yang kekasih. Puji nama Tuhan. Ya, kita memperingati bagaimana Dia datang ke dunia, ya firman telah menjadi daging, supaya kita boleh dibebaskan dari belenggu dosa dan boleh mempunyai hubungan yang intim lagi dengan Bapa di sorga. Nah, saudaraku yang kekasih, hari ini tema yaitu kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Ini adalah tema Natal dari PGI ya untuk tahun ini. Jadi saya angkat ini dan tadi kita sudah berdoa, ini sudah buka kita dalam doa dan kita langsung saja. Mari kita membuka Alkitab kita dari Lukas pasal yang kedua ayat 14 ya. Kita buka Lukas pasal yang kedua ayat 14. Ya, saya akan bacakan ya nanti ada tertera di sana ya. Ya, Kemuliaan sebentar, Ibu. Oh ya, oke. Sebentar ya Ibu. Nah, Ya. ini. Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal 2. Ya, Lukas pasal 2 ayat yang ke-14. Ya, saya baca ya Bu. Lukas pasal 2 ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Ya. Ya, ini adalah perkataan daripada para malaikat ya. Jadi saudara kepada para gembala yang sedang menjaga kawanan domba di malam hari di mana Kristus lahir. Nah, saudara yang kekasih di sini ada dua hal, ada dua kalimat yang sangat penting di dalam ayat 14 dari Lukas 2 ini. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Nah, saudara, kita harus tahu bahwa baik kemuliaan Allah dan damai sejahtera berasal dari Allah, bukan dari manusia.
Jadi kedua kata ini adalah betul-betul bersumber dari Allah itu. Jadi kemuliaan itu adalah menyatakan karakter Allah, menyatakan juga kebesaran keagungan Allah, dan kemuliaan itu juga menyatakan atau menunjukkan kepada hadirat Allah di dalam kehidupan seseorang. Dan damai sejahtera ini hanya ada di dalam Tuhan itu sendiri. Nah, kemuliaan Allah adalah keindahan atau dari roh Allah. Jadi ini bukan keindahan buatan materi, melainkan keindahan yang memancarkan dari karakter Allah. Nah, ada 4 karakter Allah yang hanya dimiliki oleh Allah itu sendiri, oleh Elohim itu sendiri, yaitu kekudusan, kebenaran, keadilan, dan kemuliaan. Jadi inilah pancaran kemuliaan Allah dari karakter Allah yang sangat hakiki, yaitu dia kudus, dia benar, dia adil, dan mulia, saudara. Nah, apa yang terjadi ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, ya, dan kemudian setelah dia menciptakan segala sesuatu, dia ingin menciptakan alam semesta ini. Dan di dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27, silakan Bu, Kejadian 1 ayat 26 dan 27 kita melihat. Ya, bentar Ibu, Kejadian 1 Kejadian ayat 1 26. 27, ya silakan. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Amin. Wow. Di firman Tuhan di sini dikatakan bahwa di dalam ayat 20 ada baiklah kita. Nah, ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini itu hanya lewat firman. Jadilah terang maka jadi, semua hanya lewat firman, semuanya jadi. Segala alam semesta dengan segala isinya yang luar biasa dahsyat, itu hanya lewat firman. Tetapi ketika dia ingin menjadikan manusia, ada sidang ilahi, baiklah kita. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus di sini kita melihat ada sidang ilahi dan dikatakan di sini baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar rupa kita. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya. Nah, saudara, atau gambar dan menurut gambarnya. Nah, saudara, kita melihat di sini apa yang dimaksudkan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, kembali tadi saya katakan bahwa ini diciptakan di dalam karakter Allah. Diciptakan di dalam karakter Allah, yaitu di dalam kemuliaan Allah, di dalam kekudusan Allah, di dalam kebenaran dan keadilan Allah. Jadi kita betul-betul diciptakan di dalam karakternya. Karena kita ini adalah refleksi daripada karakter Allah itu sendiri. Jadi ini sangat luar biasa, saudara. Kita berbeda dengan makhluk-makhluk ciptaan yang lain. Jika ciptaan yang lain hanya lewat firman, semuanya jadi, tetapi ketika Allah menciptakan kita, ini adalah buatan tangannya sendiri. Ini menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang istimewa, berakhlak, bermartabat, bermoral, karena kita diciptakan dalam kemuliaan, kekudusan, kebenaran, dan keadilan Allah itu sendiri. Nah, dan bukan itu saja, kita diciptakan sebagai makhluk yang berpribadi, karena Allah itu juga adalah berpribadi. Jadi ini dahsyat banget. Jadi sebagai makhluk yang berpribadi, kita mempunyai kehendak diri, pertimbangan diri, kesadaran diri. Inilah jiwa kita. Jadi kita memiliki pikiran, makhluk yang rasional, berperasaan, berkehendak. Jadi binatang tidak diciptakan seperti ini. Nah, kita melihat di dalam
di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Kejadian Kejadian 2 ayat yang ke-7. Baik. Demikianlah firman Tuhan. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Amin. Ya. Jadi kita lihat dan kita melihat di sini, saudara. Jadi tubuh kita ini diciptakan, dibentuk ya, maaf, dibentuk dari debu tanah. Yang istilah dipakai dalam bahasa Ibrani yatsar, itu artinya dibentuk dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi dari yang ada menjadi ada, maksudnya dari yang ada menjadi ada. Apa? Dari debu. Sedangkan di dalam ayat yang ke 26-27 itu adalah kata diciptakan itu adalah bara, dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, jadi kalau kita melihat di sini bahwa manusia itu mempunyai dua bagian. Yang pertama itu adalah yang imaterial, yaitu yang bukan secara materi, tetapi di dalam ayat yang ke-7 itu secara materi. Kita diciptakan dari bahan yang sudah ada diciptakan oleh Tuhan, yaitu jasmani kita ini, tubuh kita ini, daging kita ini. Kemudian dihembuskan nafas, yaitu kehidupan Allah itu sendiri. Jadi kita mempunyai dua kehidupan, kehidupan secara rohani dan juga kehidupan secara jasmani. Jadi karena ada roh Allah tinggal di dalam roh kita, di dalam kita, jadi kita ini termasuk adalah makhluk yang kekal. Jadi makhluk yang kekal, memang tubuh suatu kali kelak akan kembali kepada debu, tetapi roh kita akan menghadap kepada Sang Pencipta kita. Jadi kita lihat di sini bahwa karena ada roh Allah, kita lihat ada karakter Allah. Ini artinya betul-betul kita ini diciptakan menjadi makhluk yang mulia. Untuk apa kita diciptakan seperti ini? Menjadi makhluk yang mulia ini satu tujuan. Supaya kita merefleksikan, menyatakan, merefleksikan akan karakter Allah. Dan tujuan utama Tuhan membentuk kita, menciptakan kita sedemikian luar biasa itu hanya satu, untuk kemuliaan Allah. Kita baca itu dari Yesaya 43 ayat yang ke-7. Yesaya 43 ayat yang ke-7. Yesaya 43 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Amin. Oh, luar biasa, saudara. Perhatikan, semua orang yang disebut dengan namaku. Kata bahasa Inggris disebut ini di call ya. Jadi semua orang yang disebut, yang dipanggil dengan namaku, yang kuciptakan, disebut atau dipanggil, diciptakan, dan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Perhatikan kata di sini, disebut atau di-call, dipanggil, diciptakan, kemudian dibentuk dan dijadikan. Ini adalah perbuatan tangan sendiri dari Tuhan. Jadi dia memanggil kita, kemudian dia ciptakan kita, kemudian dia bentuk kita, kemudian dijadikan. Untuk apa, saudara? Untuk satu, kemuliaan Tuhan. Jadi betul-betul bahwa manusia itu langsung mengemban kemuliaan Tuhan. Namun apa yang terjadi di saat manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, yang hilang dalam hidup mereka, yang tidak mungkin dapat lagi mereka raih dengan usaha mereka. Apa itu? Yaitu kemuliaan Allah dan damai sejahtera.
Jadi ketika saat mereka jatuh dalam dosa, kemuliaan dan damai sejahtera lenyap dalam kehidupan mereka. Jadi kemuliaan, mereka tahu itu kemuliaan, mereka tahu itu kebenaran, mereka tahu itu keadilan, mereka tahu itu kesucian. Mereka tahu kita memang diciptakan dalam keberadaan yang seperti itu oleh Tuhan. Kita tahu, tetapi sekarang ketika kita jatuh dalam dosa, kita sudah tidak sanggup mencapainya. Tahu kebenaran tetapi tidak lakukan kebenaran. Tahu keadilan, tapi justru di dunia pengadilan banyak yang tidak adil. Kebenaran bisa dimodifikasi dengan sedemikian rupa oleh orang-orang yang menegakkan kebenaran. Jadi tahu kebenaran, tetapi semuanya itu telah hilang. Ya tahu, tetapi sudah tidak dapat lagi mencapai apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan kemudian kita melihat damai sejahtera hilang dalam diri mereka. Ada satu perseteruan terjadi di dalam diri manusia. Ketika Tuhan datang, di mana kamu? Mereka bersembunyi. Siapa yang kasih tahu makan buah itu? Maka Adam bilang, ini gara-gara perempuan. Terjadi percekcokan di dalam rumah tangga, saling mempersalahkan, saling menuduh. Dan yang sangat tragis itu adalah Kain membunuh adiknya sendiri. Jadi terjadilah perseteruan. Perseteruan ini, rasa tidak damai ini hilang dari manusia oleh karena keterpisahan manusia dengan Allah. Keterpisahan manusia dengan diri sendiri dan juga keterpisahan dengan orang lain. Ketika manusia pertama sebelum jatuh dalam dosa, mereka sebenarnya sudah telanjang. Tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka telanjang karena kemuliaan Allah menutupi, menyelubungi mereka. Akan tetapi setelah mereka jatuh dalam dosa, kemuliaan itu sirna. Dan akhirnya rasa takut, rasa perseteruan itu ada di dalam diri manusia. Kemudian Alkitab juga dengan tegas mengatakan bahwa akibat dosa ini manusia menjadi rusak, gambar diri manusia rusak. Mereka lupa akan tujuan di mana Tuhan menciptakan mereka untuk kemuliaannya. Itu sendiri. Nah, kita melihat saudara, dosa, kita melihat bukan saja membuat manusia menjadi jahat, menjadi rusak, tetapi dosa sudah merampas kemuliaan dari hidup manusia. Kita baca di dalam Kejadian 6 ayat 5 dan 6. Kejadian 6 ayat 5 dan 6. Ya, baik Ibu. Kejadian 6 ayat 5 dan 6. Kejadian 6 Kejadian Ayat 6 5. ayat 5 6. Demikianlah firman Tuhan. Maka menyesallah sebentar. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Allah. Menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Amin. Ya. Nah, kita melihat di sini, saudara, kecenderungan hati manusia itu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi dosa sudah membuat itu manusia betul-betul menjadi rusak. Ya, pernah dalam satu ruang kuliah, ya, kita mungkin pernah dengar itu bagaimana Einstein menjawab pertanyaan, Albert Einstein menjawab pertanyaan dari dosennya. Dosennya bertanya, apakah Tuhan menciptakan kejahatan? Kan Tuhan pertama dia tanya, apakah Tuhan menciptakan segala sesuatu? Semua siswanya bilang, iya memang Tuhan menciptakan segala sesuatu.
Wah, kalau gitu Tuhan menciptakan kejahatan dong. Tidak ada yang bisa jawab. Semuanya diam. Kan Tuhan menciptakan segala sesuatu. Jadi dosa juga diciptakan, kejahatan diciptakan oleh Tuhan. Karena dosen ini adalah ateis, profesor ini. Kemudian seorang mahasiswa angkat tangan. Profesor, saya mau tanya, apakah dingin itu ada? Ya jelas dingin itu ada. Salah, dingin itu tidak ada. Dingin itu untuk mendeskripsikan tentang ketiadaan panas. Kalau panas kita bisa mengukur berapa derajat panas. Tetapi kalau dingin beku, semua partikel-partikel menjadi mati. Tidak bisa diukur. Dia tanya lagi, Profesor, saya mau tanya, apakah gelap itu ada? Ya jelas ada. Pertanyaan apa ini? Salah lagi, Profesor. Gelap tidak ada. Gelap itu menunjukkan akan ketiadaan terang. Kalau terang kita bisa mengukur gelombangnya, ya warna dan sebagainya. Jadi dia terangkan di situ. Tetapi kalau gelap tidak. Kemudian dia tanya lagi. Sekali lagi saya mau tanya. Profesor, apakah kejahatan itu ada? Apakah Tuhan menciptakan kejahatan? Well, ya iya. Salah. Kejahatan itu menunjukkan, mendeskripsikan ketiadaan Allah. Jadi Tuhan tidak pernah menciptakan kejahatan. Tetapi kenapa kejahatan ada? Kenapa orang menjadi rusak? Karena tidak ada Allah, tidak ada Tuhan di dalam diri manusia. Ketiadaan kemuliaan Allah, ketiadaan Allah dalam diri manusia, keterpisahan kita dengan Tuhan pencipta kita, itulah yang membuat kita menjadi jahat, saudara. Bahkan di dalam Kejadian 6 ayat 11 dikatakan, baca Bu ayat yang ke-11-nya, Kejadian 6 ayat yang ke-11. Ya, baik Ibu. Kejadian 6 ayat 11. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Ya, Amin. kemudian ayat yang ke-12. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Nah, Amin. saudara, kita melihat ini akibat dosa, akibat ketiadaan Tuhan dalam diri manusia. Karena keterpisahan manusia dengan Allah, Sang Pencipta. Tidak ada lagi kehidupan Allah dalam kehidupan manusia. Tidak ada lagi hadirat Tuhan di dalam diri manusia, sehingga manusia menjadi rusak total. Bahkan di sini menjalankan hidup yang rusak di bumi. Oleh sebab itulah Tuhan harus membasmi manusia waktu itu yang sudah berkembang biak di zaman Nuh karena dosa dan merajalela, sehingga Tuhan harus membasmi mereka. Dan tinggal satu keluarga, yaitu Nuh. Dan Alkitab tegas mengatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, Roma 3 ayat 23. Jadi ayat-ayat di atas kita melihat bukan hanya menjadikan manusia rusak dan jahat karena dosa, tetapi telah merampas kemuliaan Allah dalam diri manusia. Akibatnya manusia papa akan kemuliaan. Manusia haus, dan kemudian yang berikutnya haus akan kemuliaan. Yang tadinya hidup memuliakan Tuhan, tetapi sekarang mulai bersentral pada diri, pada aku, mencari kemuliaan diri, mencari kemegahan diri, gambar diri jadi rusak. Ada banyak orang ketika harga dirinya disentuh, marahnya luar biasa. Bisa membunuh orang oleh karena harga dirinya diabaikan. Nah, kita melihat di sini, inilah keadaan kondisi manusia. Jadi pada waktu pertama berfokus kepada Tuhan,
tetapi setelah jatuh berfokus pada diri sendiri. Dan kita melihat bahwa rasa takut juga akhirnya ada di dalam diri manusia. Ketakutan, rasa takut karena tidak lagi menghadiri, tidak lagi mengalami hadirat Tuhan. Saya dalam perjalanan ya, kalau saya flashback kembali, wah dulu saya melayani 12 tahun di daerah pedalaman, masuk kampung, keluar kampung, saudara. Kok saya bisa berani ya? Kok saya pikir-pikir. Itu karena apa? Karena Tuhan berserta saya. Dan rasa takut itu tidak ada oleh karena yakin bahwa itu Tuhan memberikan kekuatan, keberanian. Saya pernah naik speed mau masuk ke satu kampung, kita lawan arus dan dalam perjalanan 3 jam itu sungai itu banyak riam-riam, saudara. Pakai speednya terbang-terbang dan hampir-hampir terbalik. Dan kalau terbalik sudah tinggal nama. Ya, nggak bisa selamat. Jarang sekali orang selamat. Jadi saya dengan anak-anak muda, jadi mereka berteriak-teriak, Pak. Jadi benar-benar sangat mengerikan ya, teriak-teriak karena memang mengerikan perjalanan di situ. Dan saya kalau mereka udah teriaknya kuat sekali, saya buka selendang saya yang nutupin muka saya lihat saya ikut teriak. Ada sampai ke satu tempat di mana kita harus turun. Jadi speed itu yang jalan, motor speed yang jalan dulu, nanti di suatu titik kita naik lagi. Dan itu riam-riamnya luar biasa. Kita mau tahu, kami naik ke satu tebingnya itu antara tebing dengan air itu hanya kurang dari 2 meter, saudara. Jadi saya harus berpegangan ya. Ada akar-akar kayu yang ada di bukit gitu ya. Jadi pegang itu. Jalannya miring sambil megang. Dan di bawah itu sudah air bergejolak. Tapi sama sekali tidak ada rasa takut waktu itu. Saya juga bingung ya. Nggak ada rasa takut dan saya tahu kan ada hadirat Allah di tengah-tengah kami. Pernah saya jalan kaki 4 jam, saudara, di tengah malam. Di hutan rimba. Tapi nggak ada takut. Karena apa? Ada hadirat Tuhan. Jadi rasa takut ini adalah karena keterpisahan kita dengan Tuhan. Sebab itulah Tuhan katakan, Tuhan memanggil, di manakah engkau? Jawab mereka. Bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Saudara bisa lihat itu dalam Kejadian 3, 9, dan 10. Dan Tuhan katakan, siapa yang menyatakan kamu telanjang? Jadi rasa takut pada manusia. Hidup dalam ketakutan. Jadi karena tidak ada damai, maka tidak ada rasa berani dan hilangnya damai sejahtera, akhirnya ada ketakutan meliputi manusia. Orang takut, dia lengser orang dulu. Bahkan orang takut, dia bunuh orang dulu. Jadi rasa takut yang menghantui seseorang. Nah, pesan Natal yang pertama, saudara, kita baca di dalam Lukas 2 ayat 10-12. Lukas 2 ayat 10-12. Lukas 2 ayat 10 sampai dengan 12. Demikianlah firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu.
kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Amin. Wow, amin. Lalu kata malaikat itu, jangan takut. Jadi ketakutan muncul pertama ketika manusia jatuh dalam dosa karena keterpisahan dengan Tuhan. Dan berita ketika Yesus lahir, berita Natal yang diberikan, yang disampaikan kepada gembala-gembala di padang. Ternyata berita yang pertama itu adalah kepada orang-orang kecil, seorang gembala, mereka yang bekerja di padang, jauh dari keramaian, jauh dari masyarakat. Bahkan sensus yang terjadi pada waktu itu, mereka tidak terlibat di sana. Jadi betul-betul pekerjaan yang dianggap hina dan sebagainya, saudara. Tapi justru berita Natal itu datang kepada orang-orang yang lemah, orang yang miskin, yang mungkin terabaikan. Dan mengatakan, jangan takut. Jadi sengat ketakutan itu yang dihasilkan karena dosa, akibat dosa, ketika kelahiran Yesus. Kata yang pertama keluar dari malaikat, jangan takut. Wah, dahsyat saudara. Dia membawakan pembebasan kita dari ketakutan. Saudara, ketakutan ini bukan hanya sekedar feeling atau perasaan. Ya, semua kita punya takut lihat dari ketinggian dan sebagainya. Tetapi kalau takut itu sudah menghantui, udah hidup dalam ketakutan, takut ini, takut itu spirit, saudara. Itu roh jahat. Dan kita dikuasai oleh roh ketakutan. Tetapi yang sangat luar biasa, berita Natal katakan, jangan takut. Dan Tuhan, di dalam Yesus, kita lihat Yesus datang untuk melepaskan kita dari ketakutan. Sehingga damai itu dapat menguasai kita kembali. Kita dapat melihat itu di dalam Roma 8 ayat yang ke-15, Bu. Ya, baik. Roma 8 ayat yang ke-15. Roma 8 ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Amin. Wow, dahsyat. Jadi itu berita Natal, saudara. Supaya kita tidak lagi hidup di dalam ketakutan. Sebenarnya apa sih yang paling ditakutkan orang di dunia ini? Mati. Karena memang apalagi kalau mereka tidak punya keyakinan setelah kematian mau kemana, itu mengerikan sekali. Dan kita melihat hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Dan inilah tandanya, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan berbaring di dalam palungan. Jadi ketakutan bisa diganti dengan sukacita besar karena Sang Juru Selamat, Tuhan Yesus, lahir ke dunia. Ada orang bilang gini, lalu kalau ada orang bilang gini, kalau Tuhan lahir siapa dong bidannya? Nah, ini pertanyaan yang konyol ya. Tapi jelas firman Tuhan mengatakan bahwa orang-orang yang berada dalam ketakutan dan kegelapan ini akan alami sukacita besar karena lahirnya Sang bayi Yesus. Kata malaikat, kamu akan menjumpai bayi yang dibungkus dengan lampin dan berbaring di dalam palungan. Itu artinya bahwa Sang Firman, yaitu Allah, telah menjadi manusia. Dia lahir di dalam daging. Sang Firman itu lahir dalam daging.
Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi daging. Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa dia harus menjadi daging? Ada orang bilang gini, kenapa sih repot-repot itu Tuhannya orang Kristen? Kenapa sih harus repot-repot orang Kristen itu harus datang dalam daging, jadi manusia, mati, bangkit? Ya ampuni aja dosanya. Kalau ada dosa, ya ampuni saja. Kenapa harus lewat daging? Kenapa harus jadi manusia? Saudara, dosa tidak sesimpel itu. Kita sudah bahas tadi awal-awal. Dosa itu tidak sesimpel itu. Kalau orang berdosa langsung Tuhan karena rahmatnya, oke deh. Karena saya maha pengasih penyayang, saya ampuni saja. Tunggu dulu. Itu bertentangan dengan karakter Allah. Tadi kita sudah dengar yang awal. Karakter Allah penuh kemuliaan, kebenaran, kudus, dan keadilan. Dia kudus, dia benar, dia adil. Maka oleh sebab itu setiap dosa harus dihukum. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa upah dosa itu adalah maut. Tetapi satu lagi yang kita perlu ketahui, bahwa dia tidak menginginkan kita binasa. Kita sudah tidak lagi mencapai standar Allah. Sehingga tidak mungkin kita dengan daging yang penuh dosa ini bisa memenuhi tuntutan hukum Taurat, memenuhi tuntutan Tuhan yang sempurna. Sebab itulah dia harus jadi daging. Kita baca Roma 8 ayat 3 dan 4. Ya, baik, Bu. Roma 8 Roma 8 ayat 3 dan 4. ayat 3 dan 4. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Amin. Wow, luar biasa, saudara. Kenapa dia harus jadi daging? Karena kita ini daging. Alkitab jelas mengatakan bahwa mulai dari Kejadian 3 ayat 15 bahwa keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala si ular. Kemudian Yesaya juga menubuatkan bahwa seorang anak telah lahir bagi kita. Jadi jelas, saudara, dan juga kita melihat juga bahwa Tuhan menggambarkan bahwa hanya lewat penebusan darah. Itu berarti bahwa kalau ada keluar darah, pencurahan darah, itu adalah dari daging. Apakah itu binatang atau manusia yang bersifat daging yang keluar memang ada darahnya. Itu artinya memang dia harus datang dalam daging sehingga darahnya harus tercurah. Jadi apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya daging kita nggak akan mampu untuk melakukan itu. Tetapi dilakukan dengan Allah, Elohim itu mengutus anaknya dalam daging. Yang serupa dengan daging dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging. Jadi ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, semua dosa dalam daging kita ditimpakan di dalam daging Yesus. Supaya apa? 4. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi. Kita nggak sanggup menggenapi hukum Taurat, tapi Tuhan menggantikan kita. Dia menggenapinya di dalam dirinya, sehingga kita di sini supaya hukum Taurat digenapi di dalam kita. Wow. Yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Dahsyat. Dan semua itu dikerjakan. Nah, saudara, dia katakan sudah selesai. Tuhan telah melesaikan semua. Nah, sekarang kita melihat, saudara.
Apa sih tujuan utama daripada semua yang dikerjakan Tuhan ini? Karya yang terbesar. Kenapa dia harus datang? Kenapa firman itu harus jadi daging? Kenapa dia harus mati bangkit? Satu tujuan. Supaya hubungan yang terputus ini dapat kembali lagi. Relationship itu sangat berharga. Supaya kita bisa hidup berdamai kembali dengan. Dan kemuliaan itu kita peroleh kembali di dalam Kristus. Itu tujuannya. Supaya hubungan yang terputus boleh berkumpul kembali. Boleh bergabung lagi, mempunyai hubungan lagi dengan Tuhan. Supaya kemuliaan yang hilang kita dapati lagi. Supaya damai, sejahtera yang sudah hilang itu kita dapatkan kembali. Jadi harga untuk satu hubungan dengan Tuhan itu mahal banget. Dan harga untuk damai dengan Tuhan itu mahal banget. Sehingga kita mendapat kemuliaan. Nah saudara, Alkitab tegas mengatakan ketika kita percaya kepada Dia, kita mendapatkan damai itu kembali. Dan bukan hanya damai, kemuliaan. Kita diciptakan di dalam kemuliaan gambar anaknya. Wah, dahsyat. Ini dahsyat sekali, saudara. Kita mendapatkan ada kemuliaan. Alkitab mencatat banyak sekali mengenai kita tersembunyi. Ya, kita diselubungi oleh kemuliaan Tuhan. Penderitaan yang sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan yang kita terima nanti. Apakah kemuliaan itu nanti saja kita dapat? Enggak, sekarang ini. Di dalam Kristus kita mendapatkan lagi kemuliaan itu. Karena hubungan kita sudah kembali lagi menyatu dengan Tuhan. Dan dialah damai sejahtera kita. Tembok-tembok pemisah sudah dihancurkan. Nah, saya mau kita baca bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Kita baca, saudara, kita baca dari Yohanes. Ya, Yohanes pasal 14, Bu, ayat 20. Yohanes pasal 14 ayat 20 ya Ibu. 20 ya. Yohanes 14 ayat 20. Yohanes Silakan, Bu. 14 ayat 20. ya baik. Yohanes 14 ayat 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Amin. Ya, saudara, ini saya kasih ilustrasi, bisa lihat ya. Ini bisa lihat, saya kasih ilustrasi ya. Ya bisa Ibu. Ini kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa. Ini Bapa. Ini Bapa ya. Di situ dikatakan apa, Bu? Kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa ya. Aku di dalam Bapa-Ku. Ya, ini Bapa, ini Yesus. Yesus di mana? Di dalam Bapa. Bapa. Kemudian Yesus di dalam. Dan kamu di dalam aku. kamu tuh siapa? Yesus, Bu. Enggak, kamu. Kamu itu saya. Maksudnya kita manusia. Ini Aling, ya kan? Ini Aling, ya. aku. Nah, ya. Ya. Nah, Ya. jadi saya dan kamu di dalam aku kan? Ya. Kemudian Aku di dalam kamu. ya, Yesus di dalam kita. Kita. Dalam Ya. kita. Lewat apa Yesus dalam kita? Lewat Roh Kudus, ya kan? Ya. Ya, betul. Ya, Roh Kudus yang tinggal dalam kita. Karena kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Nah, di mana kita? Di tengah-tengah, Ibu. Saya mau tanya, ada nggak yang lebih mulia dari ini? Tidak ada, Bu.
Ada nggak yang lebih aman? Nggak ada. Ada nggak yang lebih damai dari sini? Nggak ada, saudara. Dahsyat. Ini dikerjakan oleh Allah itu sendiri, oleh Elohim, oleh Bapa itu sendiri di dalam Yesus anak. Ini benar-benar dahsyat yang benar-benar dahsyat banget. Haleluya. Haleluya ya. Nah, Amin, amin. kalau kita lihat, saudara, karena dialah damai sejahtera kita itu. Saudara minta maaf, ini ada telepon terus ya, tapi lanjut aja ya. Coba Ibu baca Efesus 2 ayat 13-14. Ya, Efesus 2 ayat 13 ya, Ibu. Ya, Efesus 2 ayat 13-14. Baik. Efesus 2 ayat 13-14. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Amin. Amin. Jadi jelas ya, saudara. Jadi kelahiran Tuhan Yesus, dia adalah anak perjanjian itu. Dialah sang raja damai itu. Kita diperdamaikan. Jadi diperdamaikan oleh Tuhan karena dialah sang damai itu. Jadi dengan kata lain, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita diperdamaikan. Kita bukan hanya mendapatkan kemuliaan, kita bukan hanya bersekutu kembali dengan Dia. Jadi ketika kita percaya, kita dilahirkan kembali, dan kita diciptakan dalam rupa anaknya Yesus Kristus. Dahsyat banget, saudara. Dan yang sangat luar biasa, kita memiliki damai. Dan beberapa ayat terakhir kita baca di dalam Roma 5, Bu, ayat yang pertama. Baik. Roma 5. Pertama sampai ayat Roma yang 5. kedua. Ayat 1 dan 2. Baik, Roma 5 ayat 1 dan 2. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Amin. Tapi di dalam Yesus kita mendapatkan damai sejahtera dan kemuliaan itu kembali. Ya kan? Amin. Amin. Luar biasa. Coba saudara bayangkan, kita ini betul-betul hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Allah itu ya tidak jauh di sana, tidak terjangkau. Tetapi memang Dia adalah Allah yang tak terjangkau. Dia adalah Allah yang transenden, tetapi Dia juga amanen. Allah yang turun tinggal bersama-sama dengan kita. Dan kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Jelas kalau kita hidup dalam damai sejahtera, kita diperdamaikan dengan Allah,
dan lewat Tuhan Yesus, kita pasti berdamai dengan diri kita sendiri. Kenapa ada banyak konflik-konflik? Orang ini konflik sana sini, pergi ke sana konflik, masuk gereja ini konflik, pindah lagi gereja satu konflik. Jalan ke sini buang muka, jalan sana buang muka. Katanya anak Tuhan. Penuh dengan bitterness, penuh dengan kemarahan. Berarti belum berdamai dengan Allah dan diri sendiri. Jelas sulit untuk berdamai dengan orang lain. Dan sulit untuk membawa damai bagi dunia di mana saudara ada. Hanya orang-orang yang berdamai dengan Tuhan. Yang berdamai, akhirnya damai dengan diri sendiri dan bisa menghasilkan damai dengan orang lain. Nah, saudara, kita melihat apa kata malaikat itu. Malaikat-malaikat, kita kembali kepada Lukas, Bu. Lukas, ya, kita lihat dalam Baik. Lukas. Lukas pasal yang Lukas. kedua. Pasal 2, Lukas. 13-14. Ya, Lukas 2 ayat 13-14. ya baik. Ayat 13-14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Nah, ayat 15-16 juga. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Nah, dahsyat kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bagaimana kita bisa berkenan kepada Allah? Kita beriman. Tanpa iman tidak seorang pun dapat berkenan kepada Allah. Jadi saudara, di dalam Kristus kembali kita mendapatkan kemuliaan dan damai itu. Hubungan kita kembali menjadi satu dalam persekutuan dengan Dia. Natal membawa kemuliaan kembali dan damai kembali. Ini dahsyat banget, saudara yang kekasih. Nah, sekarang bagaimana supaya kita terus hidup dalam damai, sejahtera, dan kemuliaan Allah itu terus memenuhi kita? Ada beberapa. Yang pertama kita harus tahu, kita harus hidup dibiarkan dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus tinggal dalam diri kita itu adalah menandakan hadirat Tuhan. Di mana ada Roh Kudus dalam diri kita, ada hadirat Tuhan. Di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Dan kita akan diubah dari kemuliaan kepada kemuliaan. Baca Roma 2 Korintus 3 ayat 17-18. Sebelum beberapa menit kita akan akhiri. 2 Korintus 3. Iya, 2 Korintus 3 17-18. Ayat 17 dan 18. Demikianlah firman Tuhan. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan oleh karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Ya. Jadi kita lihat di sini saudara, ya, jelas ya. Sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kita semua mencerminkan apa? Kemuliaan Allah. Dengan muka yang tak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh,
maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Haleluya. Kita diubah dari kemuliaan kepada kemuliaan. Ini kebenaran firman Tuhan, saudara. Biarlah apa yang kita dengar pada malam ini, kita mengucap syukur, ingat sebagai orang-orang di dalam Kristus, kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Dan biarlah kemuliaan bagi Tuhan nampak dalam hidup kita, dalam setiap karakter hidup kita, dan kita membawa damai di mana saja kita berada. Karena saudara dan saya ini adalah agen pendamaian. Jadi tugas kita adalah untuk membawa damai sejahtera itu ke bumi. Dan bagaimana caranya? Dengan menjadi saksi Tuhan, memuliakan Tuhan. Ya, Tuhan Yesus katakan, hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka memuliakan Bapamu yang di surga. Dan yang kedua, supaya itu dapat kita bisa memberitakan kabar baik bagi Tuhan. Itu saja Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus berkata-kata yang betul. Supaya firman-Mu Tuhan mengubah hidup kami dari waktu ke waktu. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Ibu. Ya, baik. Terima kasih Ibu Suryani untuk materinya yang luar biasa malam ini, yang memberikan kepada kami semua suatu pencerahan ya Ibu, bahwa kami ini adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia, yang diciptakan secara spesial ya Ibu Suryani, bukan seperti ciptaan yang lain, dan bagaimana citra diri kami di mata Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, bertanya harap resen terlebih dahulu ya, sehingga mute-nya akan dibuka oleh operator kami. Ya, baik Ibu Suryani, ini malam ini materinya luar biasa ya Ibu, mengenai kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Jadi kalau dilihat dari penjabaran Ibu tadi, bagaimana manusia itu diciptakannya secara khusus ya Ibu, spesial ya, spesial. Karena berarti hanya manusia ya Ibu yang dibentuk oleh tangan Tuhan dari debu tanah dan dihembuskan nafas Allah ke dalam hidup manusia ya Ibu, seperti itu. Sedangkan ciptaan Allah yang lain itu hanya dengan berfirman ya, betul bukan Ibu seperti itu ya? Ya. Monitor Ibu Suryani. Iya, Iya Bu. Ibu, Ya. ya, ya, seperti itu ya Bu. Jadi Ya, betul. berarti manusia ciptaan Allah ini sungguh benar-benar spesial ya Ibu, apalagi diciptakan dengan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi berarti kita juga memiliki ini dong ya Bu, 4 karakter Allah ya Bu. Yang tadi Ibu Iya, betul. sebutkan adalah Ya, kekudusan, kebenaran, keadilan, dan mulia ya. Seperti itu ya Bu. ya, ya, Berarti manusia mula-mula ya. Luar biasa ya Ibu Suryani. ya. Kita diciptakan Allah seperti itu. Tapi setelah setelah ya, manusia silakan, jatuh dalam dosa, mereka tahu kebenaran tapi nggak bisa lakukannya, bahkan menindas kebenaran itu menjadi kezaliman. Nah, kita bilang. Iya. Dan juga ini ya Bu, kita jadi budak dosa dan iblis ya Bu, sejak itu ya Bu. Iya betul. Betul ya Iya Bu? betul. Iya. Iya. Makanya Ibu menceritakan, menjabarkan tadi materi yang Ibu jabarkan itu bahwa karena kita diciptakan secara spesial itu ya Bu Suryani, makanya Ya. Allah itu melihat manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa dan mengetahui bahwa manusia itu akan binasa ya Ibu. Pasti ya, maksudnya Ya. akan mati dalam kebinasaan dan tidak bisa menyelamatkan diri sendiri karena sudah menjadi budak
budak dari Iya, dosa dan iblis ya Bu. Maka Allah iya, merancangkan keselamatan lewat Yesus Kristus. Luar biasa ya Bu, Allah iya, kita ya, kasihnya. Iya, jadi apa namanya, Allah ingin kita kembali ya Bu, kepada kemuliaan yang dulu Allah berikan kepada kita ya. iya, Wow, betul. Ibu Suryani, saya jadi merasa oh bagaimana ya, terharu sekali Ibu ini Iya, mengenai apa ya apa penjabaran Ibu ya dari materi yang Ibu berikan malam ini luar biasa Bu. Dan ini di sini yang saya mau tanyakan begini Ibu. Eh, Allah itu kan memang sudah menyediakan ibaratnya itu kasih karunia ya, itu kasih karunia karena lewat putranya kita boleh menerima keselamatan, lalu iya, kembali hubungan kita dengan Allah apa membaik ya. hmm. Tetapi kenapa Ibu orang yang ketika dia sudah menerima Yesus gitu, lalu kenapa Ibu dia masih apa namanya belum bisa memahami ya Bu, maksudnya apa kasih karunia yang diberikan pada dia sehingga sikap hidupnya masih belum berubah itu. Itu Ibu bagaimana kalau seperti itu Ibu penjelasannya? Iya, Eh, Kalau heeh, saya sih lihat begini, mhm, mungkin mhm, mereka baru hanya Kristen, Kristen KTP, mhm, mmm, Kristen tanpa pengalaman, betul betul, nggak paham ya, ya Bu berarti ya Bu? nggak paham. Maksudnya Jadi heeh, lahir lahir jadi orang Kristen, beragama Kristen oh istilahnya ya, ya Pak. Jadi tapi nggak ada relationship, belum mengalami encounter mmm, with Jesus, belum mengalami namanya perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Karena mhm, seseorang yang sudah mengalami mhm, perjumpaan pribadi dengan Tuhan, pasti yang pertama kali sadar bahwa dia orang berdosa dan dia butuh juru selamat. betul, Ketika dia betul, mengalami kebebasan, keselamatan itu pasti ada perubahan dalam mhm. hidupnya. Itu pasti. Jadi Nah kita lihat heeh, dalam ya, iya Bu silakan Bu. ya. Jadi dalam Alkitab jelas orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan langsung mereka Mhm, sadar siapa dia, orang berdosa yang nggak layak berhadapan dengan Tuhan. Seperti Petrus mhm, waktu dia mhm. berjumpa dengan Tuhan, dia katakan, "Pergilah dari hadapanku ya Tuhan, aku orang yang berdosa." Ya, jadi sadar. Mhm. Jadi itu artinya memang ketika mengalami zaman Tuhan pasti hidupnya diubah. Dan itu memang juga Oh, harus betul bertumbuh ya. Makanya orang-orang yang betul. baru dilakukan kembali itu Mhm harus mhm. bertumbuh, harus diajar seperti bayi. Kalau mereka nggak bertumbuh, akhirnya mereka lupa bahwa mereka itu udah diselamatkan gitu. Nggak paham juga ya, Ibu, ya. Berarti Ya nggak begini ya, paham. Bu, berarti saya menangkap begini, berarti, apalagi orang Kristen yang dia memang Kristen dari kecil ya, Bu, ya. Jadi ikut dari orang tua. Berarti dia ini menganggap kekristenan itu hanyalah sebuah, kegiatan beragama ya, Bu, kalau begitu ya? Iya Jadi betul. dia tidak paham bahwa kekristenan itu sebenarnya adalah sebuah relationship ya, Relasi. maksudnya hubungan ya dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Sebenarnya seperti itu ya, Bu ya? Iya betul betul. Hmm. Iya benar. Jadi Jadi itu memang ya, heeh. Jadi itu yang belum sampai pada titik itu. hmm. Jadi banyak anak-anak Tuhan ini yang belum mengerti bahwa kekristenan itu bukan sebuah eh, kegiatan Agama. beragamaan gitu ya Bu ya, bukan Ya, hanya kegiatan, maksudnya hal-hal yang berhubungan dengan beragamaan, tetapi adalah mengenai hubungan dengan Tuhan yang kembali betul. membaik ya, berdamai ya Ibu. Seperti Iya tadi Ibu betul. bilang bahwa orang yang belum berdamai dengan Tuhan, maka hidupnya pun juga dengan sesama akan juga banyak masalah. Seperti itu ya Bu ya? Wah, iya Betul betul, Ibu ya? pasti. Iya betul. Apalagi orang yang berdasarkan agamanya saja tanpa relationship dengan Tuhan. Alkitab juga jelas Hmm. kan orang-orang Farisi yang menganggap seperti agama tapi nggak ada relationship coba hidupnya itu.
Kacau kan? Betul. Ya sekarang di depan mata kita juga kan lihat begitu, orang yang beragama, yang menganggap dirinya bertuhan atau apa, tetapi hanya sekedar agama tapi tidak ada relationship, malah justru orang-orang yang kayak gitu yang merusak. Iya, jadi ibaratnya jadi batu sandungan ya, Bu, ya? Iya, malah legalistik. Jadi akhirnya jadi legalistik kan, anggap orang semuanya berdosa, anggap orang beda dengan orang yang berdosa merasa bahwa dia berdosa nggak layak, beda gitu. Jadi bisa menyadari bahwa memang orang itu berdosa, kayak semua diterima Tuhan itu oleh kasih karunia semata. Betul. Berarti ini yang harus dibangun. Sebenarnya berarti kekristenan itu sebenarnya adalah membangun hubungan yang berdamai kembali ya, Bu, dengan Tuhan ya. Berarti ya seperti itu ya, Bu, ya. Iya, harus Pengertiannya. mengalami perjumpaan di situ, itu titiknya. Makanya kan ditanya, kapan kamu lahir baru, gitu kan? Ya mungkin ada orang yang sadar satu titik di mana dia lahir baru. Tetapi itu bukan berarti, namanya juga bertumbuh ya, dari bayi kan kadang-kadang mau jalan kan jatuh, gitu kan. Tetapi dia terus naik, gitu. Terus naik. Dan Tuhan terus membentuk kita. Coba Berarti baca di iya, di ya. mana Ibu baca ya? Silakan Ibu ya. Roma 8 ayat Sebentar. 28 sampai 30. Ya, saya buka Roma 8 Ayat 28 sampai 30. ya, ayat 28 sampai dengan 30. Ya, saya baca. Demikianlah firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin. Ayat 30, Bu. Ya. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ya, itu Amin. luar biasa ya. Itu justru ya memang lewat semua masalah-masalah justru Tuhan membentuk kita, ya kan? Tuhan membentuk Betul, kita, Ibu. tetapi kelihatan orang yang sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, masalah-masalah itu merupakan sarana bagi Tuhan untuk membentuk orang itu. Betul, Bu. Dengan masalah, penderitaan, justru orang itu merasakan berjalan ya bersama Tuhan ya, Ibu. Seperti Ya, itu betul. ya, Yang kehadiran tadi Tuhan ya. betul. 2 Korintus pasal 3 ayat 18 kan diubah, kita diubah kan proses itu namanya. Tuh. Tapi yang terpenting ini ya di 2 Korintus. Oke, saya baca lagi ya, Bu, 2 Korintus ya. Ya. 3 ayat 18. 2 Korintus 3 ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Jadi itu ada peningkatan kan, ada progressing, ya kan, diubah kan. Berarti ketika kita diubah, maka kita berubah kan. Betul. Nah, diubah dan akhirnya menjadi pengubah. Nah, itu yang Tuhan mau, tujuan akhirnya menjadi pengubah, jadi sarana. Nah, gitu kan. Alatnya gitu ya, Ibu. Jadi alatnya gitu ya, Bu ya. Berarti ya. Betul. Seperti berarti dari awal, jadi berarti kita ini awalnya ini startnya ini harus menerima Yesus dulu ya, Ibu, sebagai juru selamat. Menerima kehidupan itu. Kembali menerima kehidupan dan kemudian itu Ya, startnya. karena
ya dengan menerima Yesus sebagai juru selamat, maka roh kita kembali terhubung ya Bu, yang sudah terputus Iya, dengan Allah, iya. kita kembali memperoleh kemuliaannya ya. Dan Tapi damai. ya untuk tubuh kita harus progres ya Bu, ibaratnya bersama Ya, oke. Roh Kudus ya Ya. Bu ya. Nah ini ada Pak Edi ya. Silakan Pak Edi. Sudah dibuka mute-nya. Silakan Pak. Ya, Ya, shalom. shalom. Ya, ini ya mungkin pertanyaan saya lebih bersifat umum ya, karena berkaitan dengan menjelang tahun baru. Itu saya mau membedakan panggilan Tuhan sebagai full timer itu dengan membedakan panggilan full timer itu panggilan dari diri sendiri gitu. Ya, sebagai contoh kasus, misalkan ada seorang mungkin dalam usaha dia akhirnya bangkrut. Nah, kemudian karena bekerja di bidang-bidang lain dia kelihatannya umurnya udah lewat. Nah, lalu karena dia memang dari awal itu ya cinta Tuhan lah. Nah, lalu dia split ingin menjadi full timer gitu. Jadi ya dalam tanda petik itu dia gagal di bidang usahanya yang tadi usaha bisnis atau usaha apa gitu ya. Lalu dia menjadi full timer itu apakah benar-benar panggilan Tuhan atau memanggil diri sendiri gitu. Lalu kriterianya itu apakah kalau dia memanggil diri sendiri itu dia misalkan dia nggak pernah diberikan kesempatan untuk khotbah atau untuk pelayanan. Nah, mungkin untuk menjelaskannya bagaimana itu untuk kita mempertajam panggilan kita. Terima kasih. Ya, baik. Silakan Ibu untuk menjawabnya. Ya, Iya, silakan. ada banyak sih ya, ada banyak sih orang yang dipanggil Tuhan ketika gagal di satu tempat itu bisa dengan cara Tuhan seperti itu. Ingat pada waktu Petrus pertama kali berjumpa dengan Tuhan Yesus, mereka itu semalam-malaman menangkap ikan, tetapi nggak ada satu ikan pun yang masuk. Mereka itu kan ingat ya di dalam Iya, Lukas betul pasal Bu. 5 itu kan Ya, semalam-malaman nggak dapat gitu loh. Tapi Tuhan ada di sana. Tuhan mau pakai kenyataan seperti pengalaman itu justru untuk memanggil dia. Kemudian Tuhan bilang, tebarkan lebih dalam lagi, kata Petrus. Ya kami udah semalam-malaman nggak dapet. Tapi karena Tuhan yang perintahkan, kami lakukan juga gitu. Dan akhirnya dia lakukan, dia taat, dan akhirnya mendapatkan ikan yang sangat luar biasa. Dan disitulah Petrus mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan, dan dia langsung tersujud di hadapan Tuhan, mengakui Yesus Tuhan. Bahkan dia bilang, pergilah dari hadapanku sebab aku tidak layak. Nah, itu perjumpaan dengan Tuhan. Dan kita lihat bagaimana juga Musa juga dipanggil Tuhan ya ketika dia gagal untuk menyelamatkan bangsa Israel dengan membunuh orang Mesir pada saat itu kan. Dia lari dan akhirnya mengembalakan. Jadi anak pangeran putri Firaun menjadi gembala. Gembala itu pekerjaan yang sangat hina banget, tapi justru itu dipersiapkan Tuhan untuk dia mengembalakan bangsanya. Nah, hanya Tuhan dengan orang itulah yang tahu panggilannya. Nah, setelah dia panggil menyerahkan diri, nah tanya lagi, panggilannya ini tentang apa? Apakah mengajar? Apakah ada banyak panggilan sebenarnya ya? Di bidang apa? Nah, jadi hamba Tuhan yang mengajar itu nggak selalu khotbah kan? Nggak selalu khotbah, ada yang nggak selalu ngajar. Ada di bidang-bidang lain yang memang sesuai dengan dia punya talenta Tuhan pakai. Ada orang yang ada di belakang layar, ada orang yang terlibat di dalam keuangan, ada orang yang terlibat juga dia membawa orang gitu. Ada banyak sekali cara kerja. Nah, sekarang tinggal dia tanya sama Tuhan. Tuhan panggil saya melayani Tuhan di bidang apa? Gitu.
Oh, Bidang jadi ya bagaimana Pak Edi? pasti Tuhan kasih tahu sih, kasih tahu. Dan kemudian kenapa dia nggak dipanggil-panggil khotbah dulu? Mungkin dipanggil khotbah, nggak dipanggil ngajar. Mungkin pada saat itu Tuhan sedang mempersiapkan dia sebelum dia memang mengajar. Jadi itu proses ya, proses. Jadi proses. Nah, bagaimana Ya, Pak Edi? Ya. ya, terima kasih pencerahannya. Tuhan Ya, berkati. ya, sama-sama Pak Edi. Berarti harus dibawa dalam doa ya, Ibu, Ya, doa untuk lagi. mempertanyakan ya. Iya, Iya. Kalau di usahanya dia, tadi dibilang usahanya dia gagal ya, berarti mungkin memang Tuhan menghendaki dia ini justru bekerja di ladang Tuhan ya, Ibu, tetapi dia tidak tahu apakah yang harus dia lakukan gitu di bidangnya di mana. Nah, dia harus membawanya di dalam doa seperti itu ya, Bu ya. lagi Ya, kemana? penjelasan. Iya, biar saya ingat dulu waktu saya ya waktu saya baru-baru melayani, saya sambil pelayanan saya lakukan bisnis ini, bisnis itu, bisnis ini, baru jalan sedikit, gagal. Dan akhirnya Tuhan bilang, fokus aja dalam pekerjaanku gitu. Oh, Terus, sekali ya, iya. Iya. iya fokus aja. Terus saya bilang, Tuhan bertanggung jawab mencukupi semua kebutuhan saya. Gitu kan. Iya, itu Bu yang dibilang tadi masih ada roh ketakutan itu ya Bu, betul nggak Iya, Bu? saya apa aja, saya kemana-mana tuh pokoknya lakukan ini, lakukan itu. Banyak yang saya gagal di sini, saya lakukan ini. Habis ini lakukan itu gitu loh. Akhirnya sampai satu titik Tuhan bilang, fokuskan kepada kerajaanku. Oh iya, ya sudah. Jadi sekarang kalau ada orang nawarin ini, tawaran ini, aduh, Hmm. sana saya udah full time lah di Tuhan gitu. Oh, iya Tapi betul jangan betul. salah, ada juga Tuhan memang pakai di pekerjaan gitu. Jadi masing-masing. Nah, Jadi apakah pekerjaan sekuler itu tidak rohani dibandingkan pekerjaan di dalam ladang Tuhan? Tidak juga, tergantung bagaimana Tuhan tempatkan kita. iya betul. Ya intinya Bu kita bertanya ya kepada Ya, Tuhan apa yang Tuhan kehendaki. Intinya itu ya Bu. Apakah iya betul. saya harus melayani dalam ladang Tuhan dalam kerohanian atau di pekerjaan sekuler ya. Seperti itu ya Ibu ya. Tuh. Ya. Nah ya baik Ibu Heni. Nah ini Ibu Heni sudah nongol. Bagaimana Ibu? Apakah Ya, Ibu mau menambahkan atau menanyakan? Ya silakan Ibu. ya, Iya. tapi terutama pertama sekali saya lupa karena saking sibuk saya di dalam waktu holiday Natal, ya saya kerja. Saya juga mau menyapa teman-teman yang ada di live streaming. Selamat Natal buat Anda semua. Dan ada satu yang ketinggalan nih, Aling, untuk acara Ya. besok. Saya akan share Oh ya. ya. Iya oke Bu. Nah, ini besok acaranya kita pelajaran terakhir dari pelajaran misiologi. Nah, ini temanya adalah missionary ministry. Yang menjadi pengajarnya adalah Evangelis Anita Butars dan moderatornya adalah Aling. Dan besok itu hari Kamis jam 8 malam. Ya, Bapak Ibu, ini pelajaran terakhir dari missionary ministry. Ini aja yang dapat saya share. Kemudian saya mau komen mengenai pelajaran yang diberikan Ibu Suryani hari ini sangat-sangat memberkati kita ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bersyukur karena kita menangkap pesan yang Tuhan berikan kepada kita sehingga kita bisa mendapatkan kemuliaan itu ya. Tuhan tidak memilih bagi siapa saja untuk diberikan tentang kemuliaan ini. Tuhan memberikan itu kepada siapa yang merespon. Kayak Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal bagi setiap orang yang percaya. Jadi setiap orang yang percaya. Nah, alangkah alangkah sedihnya saya terhadap orang-orang di dalam dunia sana. Mereka juga dipanggil
sama seperti kita dipanggil, tapi mereka tidak meresponi. Kenapa? Ya karena maaf, saya bukan ini ya, itu karena kebodohan sendiri. Kenapa kebodohan sendiri? Karena tidak peduli, tidak mau mencari tahu. Karena banyak yang saya lihat ya, mereka comfort dengan ajaran yang mereka. Padahal di dalam dunia ini, satu agama pun tidak ada yang bisa menjamin keselamatan, termasuk Kristen. Maaf, saya kasih tahu. Iya. Kristen tidak menjamin. Tetapi yang menjamin keselamatan kita itu adalah hubungan kita dengan Allah, relationship kita dengan Tuhan. Jadi bagaimana supaya kita bisa mendapatkan suara hati Tuhan? Firman Tuhan telah diberikan kepada kita. Ya, banyak sih ya. Kalau kita lihat ya Bu Suryani ya, mengenai Lazarus ya sama orang kaya. Dia bilang, tolong Bapak Abraham ya untuk memberitakan firman kepada keluarga saya. Ya, sudah dinyatakan ada firman. Kalau ada firman mereka tidak mau baca, bagaimana mereka bisa mengetahui firman Tuhan? Dan saya juga banyak melihat anak-anak Tuhan, mereka mengatakan bahwa mereka orang percaya, mereka mengikuti Kristus, tetapi mereka tidak pernah membaca firman Tuhan. Bagaimana bisa dikatakan mereka bisa menjadi pengikut Kristus? Bagaimana ada damai sejahtera itu di bumi? Damai sejahtera di bumi itu harus dimulai dari kita dulu ya Bu Suryani ya. Harus dari kita dulu. Nah, baru kemudian bisa kita share kepada orang lain. Benar nggak, Bu? Iya, betul, betul. Betul ya. Jadi, damai sejahtera itu harus ada datang dulu kepada kita. Nah, setelah kita menerimanya, dari mana kita menerimanya? Dari kebenaran firman. Baca itu Alkitab, mengerti rencana penebusan Allah dari awal, kemudian baru kita harus tidak boleh berdiam. Kita nggak boleh berdiam untuk diri kita sendiri. Berarti Anda hanya menyayangi diri Anda sendiri. Sedangkan perintah Tuhan, kasihilah dirimu sendiri seperti engkau kasihilah orang lain seperti engkau mengasihi dirimu. Nah, kalau kita nggak mau masuk neraka, loh, kita juga mau dong supaya saudara-saudara yang lain, teman-teman kita yang lain, untuk mereka tidak masuk ke dalam jurang maut yang kekal. Karena di seluruh dunia ya, Tuhan hanya satu Tuhan yang benar. Tuhan yang benar itu hanya melalui Yesus Kristus. Kenapa? Sejarahnya menuliskan demikian. Awal penciptanya menyatakan demikian. Dari kitab Kejadian sudah ada. Nah, kita itu harus tahu. Kalau kita tahu akan hal ini, makanya kita tidak terkecoh. Nah, Jum Sema Adonai ini kami menyuarakan kebenaran untuk supaya teman-teman membagikan video-video ini kepada teman-teman yang lain, supaya mereka dapat belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, itu aja sih dari saya, Bu Suryani, karena saya sudah memahami tentang damai sejahtera, jadi saya nggak ada pertanyaan, udah jelas banget saya mengerti bagaimana Allah mengasihi saya, menebus saya, dan puji Tuhan loh Bu Suryani, waktu ibu saya meninggal itu saya ingat banget, saya mencari Tuhan yang benar yang mana. Saya mempertanyakan. Kemudian ya itu karena ada satu kerinduan dalam hati, saya sembahyang kepada Tuhan, tapi saya sebutnya Tuhan gitu. Terus terakhir waktu ibu saya setelah meninggal, saya setelah dikubur saya berkata, saya berdoa kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memberikan saya hidup, yang menguasai saya. Tuhan itu yang saya ini. Bisa-bisanya saya berdoa berubah kayak begitu. Karena biasanya doa saya itu saya panggil Tuhan, tapi saya arahkan Tuhan yang mana gitu ya. Banyak Tuhan. Ternyata saya baru tahu di Alkitab Tuhan, banyak Tuhan, tapi hanya satu Tuhan yang benar. Tuhan Yesus Kristus ya. Amin. Itu aja Sis Ali. Ya, baik. Terima kasih Ibu Heni untuk partisipasinya luar biasa. Ya, baik Ibu Suryani juga terima kasih ya Ibu
Untuk penjabaran materi Ibu ya, pelayanan Ibu yang luar biasa malam ini pada kami, memberikan kami satu pencerahan yang membuat kami semakin memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami semua. Baik Ibu, karena sudah larut juga, waktu semakin larut ya di sini di Indonesia, jadi kita akan tutup kelas ini. Ibu silakan closing statement-nya, lalu pimpin doa bagi kami semua. Silakan Ibu Suryani. Ya, terima kasih Bu Aling udah menuntun acara ini dan juga ini ya, terima kasih dan jelas bahwa kemuliaan dan damai itu hanya ada di dalam Tuhan. Di luar Tuhan tidak ada. Yesus katakan bahwa damai sejahtera yang kuberikan tidak sama dengan damai sejahtera yang ada di bumi ini. Perang, konflik, dan sebagainya itu akibat daripada dosa. Jadi kita harus tahu bahwa damai yang diberikan sama Tuhan itu dalam diri kita itu tidak tergantung situasi, circumstances yang ada di sekitar kita. Mungkin di sekitar kita itu ada banyak hal masalah. Tetapi kalau damai itu dalam hati kita, walaupun banyak masalah, hati itu masih tetap ada pujian di dalam hati. Itu luar biasa ya. Jadi luar biasa. Betul Ibu. Kalau masalah ada bahkan kekurangan ke apa ya, tapi itu bisa memuji Tuhan. Makanya orang-orang bingung itu, orang Kristen itu aneh ya. Anak lahir nyanyi, anak sakit nyanyi, mati nyanyi, semuanya. Karena ada sukacita itu Bu ya, damai sejahtera itu ya Bu yang menyertai. Ada sukacita, pasti ada kesabaran, betul nggak? Betul. Nah pasti. Nah itu hanya dapat kita miliki di dalam Yesus. Jadi berikanlah diri kita kepada Tuhan. Nah tadi saya katakan, ketika manusia jatuh dalam dosa, pertama kali hilang itu damai. Jadi kalau nggak ada damai dalam hati kita, kita tanya sama Tuhan, kenapa Tuhan? Kok saya udah kehilangan damai sejahtera? Pasti ada sesuatu yang Tuhan mau bereskan dalam hidup kita. Jadi ketika koneksi kita, hubungan kita right in His position, pasti damai itu akan penuh dalam hidup kita. Dan itu akan dinyatakan kepada orang lain. Sehingga kita juga bisa dipakai menjadi agen pendamaian. Membawa damai di sekitar kita. Mari kita satu doa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada malam ini. Biarlah apa yang kami dengar, kami boleh bertumbuh di dalamnya, kami boleh terus diubah oleh Tuhan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Damai yang kami miliki, kami dapat bagikan itu kepada orang lain. Sehingga mereka tahu bahwa damai itu datang daripada Tuhan dan mereka boleh didamaikan juga dengan Engkau lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan buat Ibu Aling, terima kasih buat Ibu Heni, bahkan seluruh pelayan Tuhan di dalam Shema Adonai. Kami mau istirahat dan yang lainnya juga mau bekerja lagi di beberapa negara. Mari Tuhan Kau sertai kami supaya hidup kami terus memuliakan dan membawa damai bagi orang di sekitar kami. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih Bu Suryani untuk pelayanan Ibu yang luar biasa bagi kami. Semoga pelayanan Ibu diberkati Tuhan lebih dan lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah stay bersama kami sampai selarut malam ini. Terima kasih dan selamat beristirahat ya Bapak Ibu sekalian. Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom.